Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di tengah pegunungan Tianlu yang sunyi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Awan Merah. Desa itu damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia kultivasi. Namun pagi itu, kabut yang menyelimuti desa terasa berbeda, dingin, mencekam, seperti firasat buruk yang menggantung di udara. Litian, bocah laki-laki berusia 13 tahun, sedang mengumpulkan kayu bakar di tepi hutan. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus, tapi matanya bersinar penuh harapan. Ia ingin cepat pulang, karena hari ini adalah ulang tahun almarhum ibunya. Hari di mana ia selalu menaruh bunga liar di depan makamnya. Suara ledakan keras mengguncang udara, disusul getaran tanah seperti gempa. Burung-burung beterbangan, dan hewan-hewan kabur ke arah hutan. Litian menoleh ke arah desa. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Ia menjatuhkan semua kayu dan berlari secepat mungkin. Napasnya terengah, detak jantungnya seperti jenderang perang. Tapi begitu sampai di bukit kecil yang menghadap ke desanya, kakinya melemas. Desa Awan Merah terbakar. Api menjilat rumah-rumah, darah membasahi tanah, dan tubuh-tubuh bergelimpangan. Suara tangisan, jeritan, dan tawa kejam bercampur menjadi irama neraka. Di tengah kekacauan itu, berdiri sekelompok pria berjubah hitam dengan lambang tengkorak berdarah di dada mereka. Sekumpulan bandit? Gumam Litian berusaha menahan isak, tapi nalurinya berkata lain. Aura para penyerang itu, mereka jelas bukan manusia biasa. Mereka adalah kultivator. Matanya menyapu puing-puing. Ia melihat kakeknya, satu-satunya keluarga yang tersisa, tergeletak di depan rumahnya dengan dada tertusuk tombak. Litian berteriak. Suaranya serak dan putus asa, seperti anak kecil yang kehilangan seluruh dunianya dalam satu kedipan. Seorang pria berjubah hitam menoleh. Wajahnya tertutup topeng, hanya menyisakan sepasang mata merah menyala. Ia melayang di udara, lalu menghampiri Litian yang gemetar ketakutan. Kau memiliki mata itu? Bisik pria bertopeng, suaranya seperti dua logam yang bergesekan. Mata sang pembantai? Litian bingung, apa maksudnya? Tapi tiba-tiba dadanya terasa panas, rasa sakit menjalar ke kepalanya. Dunia di sekelilingnya memudar, berubah menjadi kilasan-kilasan bayangan aneh. Perang, pembantaian, dan sepasang mata yang membakar langit. Teriakan menyayat keluar dari mulutnya. Matanya berubah dari coklat biasa menjadi merah menyala dengan lingkaran emas berputar di dalamnya. Aura gelap memancar dari tubuhnya, menekan udara di sekitarnya. Pria bertopeng mundur beberapa langkah. Sudah bangkit. Warisan itu, dia benar-benar pewarisnya. Tanah di bawah kaki Litian retak. Energi misterius mengalir liar, menghancurkan pepohonan di sekitar. Tubuh kecilnya tak bisa mengendalikan kekuatan besar yang mengamuk di dalam dirinya. Dari langit, muncul seorang wanita berselimut jubah ungu gelap. Rambut panjangnya melayang lembut, matanya tajam seperti pisau. Cukup, katanya dingin. Dengan satu gerakan jari, semua bandit terhempas seperti debu. Litian pingsan di pelukannya, tubuhnya panas, matanya masih menyala meski samar. Wanita itu menatap wajahnya dalam diam, seolah mengenali sesuatu yang seharusnya sudah lama hilang. Dewa pembantai. Kenapa kau memilih bocah ini? Bisiknya. Dan langit, yang tadinya mendung, mulai berubah menjadi merah darah. Litian membuka matanya perlahan. Langit-langit gua yang kasar menyambut pandangannya. Di sekelilingnya ada nyala api kecil dari obor batu giok yang menyala tanpa bahan bakar. Aroma herbal memenuhi udara. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya masih kacau. Bayangan desa yang terbakar, mayat kakeknya, mata pria bertopeng, semua muncul kembali dalam pikirannya seperti mimpi buruk yang tak mau pergi. Sudah bangun, suara lembut terdengar dari sisi kanan. Moling duduk bersila, jubah ungunya tergerai di lantai batu. Tatapannya datar, tapi ada ketenangan yang misterius di balik ekspresinya. Litian segera duduk, matanya menatap penuh curiga. Kau siapa? Di mana aku? Aku menyelamatkanmu sebelum tubuhmu meledak oleh kekuatanmu sendiri. Jawab Moling singkat. Namaku Moling, dan tempat ini adalah gua di wilayah terlarang Sekte Langit Gelap.
Sekte Langit Gelap, Litian belum pernah mendengarnya, tapi ia lebih tertarik dengan hal lain. Apa maksudmu, kekuatan itu? Mataku, kenapa berubah? Apa yang terjadi pada tubuhku? Moling menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kau mewarisi mata yang sangat berbahaya. Mata milik makhluk yang pernah membuat seluruh dunia kultivasi bersatu hanya untuk menghabisinya. Litian menahan napas. Dewa, pembantai? Moling mengangguk. Dulu, 1000 tahun yang lalu, dewa pembantai muncul dan menghancurkan 7 sekte besar, 3 kerajaan, dan bahkan memusnahkan 1 ras iblis dalam sehari. Ia melihat dosa dalam hati orang-orang dan membinasakan mereka tanpa ampun. Litian merasa tubuhnya menggigil. Kenapa mata itu bisa ada padaku? Itu yang ingin ku ketahui juga, jawab Moling pelan. Warisan itu seharusnya sudah menghilang bersama tubuh dewa pembantai, tapi sekarang kau memilikinya. Tiba-tiba, mata Litian memerah sejenak. Bayangan seorang pria dengan mata menyala dan rambut putih muncul dalam pikirannya, berdiri di tengah lautan darah. Suara misterius berbisik di telinganya. Lanjutkan jalanku, habisi mereka yang pantas binasa. Litian memegangi kepalanya, menahan rasa sakit yang muncul. Moling segera mendekat dan menyentuh dahinya. Cahaya ungu muncul dari jarinya, meredakan aura kelam yang menyelimuti tubuh Litian. Kau belum bisa mengendalikan matamu, kata Moling. Kalau kau sembarangan menggunakannya, kau bisa kehilangan dirimu sendiri, menjadi pembantai, seperti dia. Litian menatap Moling dengan campuran rasa takut dan tekad. Kalau begitu, ajari aku. Aku ingin mengendalikan kekuatan ini. Moling menatapnya lama. Kenapa? Karena mereka membunuh desaku, kakekku, semua orang yang kusayangi. Suara Litian bergetar. Kalau aku punya kekuatan, aku tak mau jadi pembantai, tapi aku tak akan membiarkan pembantaian terjadi lagi. Moling memejamkan mata. Ingatan samar muncul di benaknya. Bayangan seorang anak kecil menangis di tengah hujan darah, tubuh orang tuanya terkoyak oleh kultivator. Baiklah, katanya pelan. Mulai besok, kau akan belajar. Tapi ingat, kekuatanmu bukan berkah. Itu kutukan yang bisa memakan jiwamu. Litian mengangguk perlahan. Di luar gua, angin malam berhembus membawa suara aneh, teriakan jauh dari jurang terlarang. Di kejauhan, sekte-sekte besar mulai bergerak. Mereka mendengar kabar. Warisan dewa pembantai telah bangkit kembali. Pagi di wilayah terlarang sekte Langit Gelap tidak seperti pagi biasa. Langitnya selalu kelabu, anginnya dingin menusuk, dan aura spiritual di udara terasa berat. Tapi di tengah semua itu, Litian berdiri dengan mata penuh tekad. Moling mengamati bocah itu dari kejauhan, lalu melemparkan sebilah pedang kayu ke arahnya. Kalau kau mau belajar, kita mulai dari dasar. Kau bukan kultivator. Tubuhmu belum siap untuk menanggung kekuatan matamu. Litian menangkap pedang kayu itu. Beratnya lebih dari yang terlihat. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia menggenggamnya erat. Latihan pertama, 10.000 tebasan. Ujar Moling. 1 tebasan tak sempurna berarti ulangi dari awal. Tubuhmu harus dilatih agar siap menerima aliran spiritual. Litian menggertakkan gigi. Tebasan pertama terasa canggung, kedua pun tak jauh beda. Tapi dia tak berhenti. Suara kayu membelah angin terus terdengar tanpa henti. Siang berganti malam, malam kembali jadi pagi. Tangan Litian lecet, bahunya gemetar. Tapi setiap kali jatuh, ia bangkit. Di benaknya, wajah kakeknya yang terbunuh terus menghantuinya. Pada hari ketiga, tebasannya mulai stabil. Tubuhnya perlahan menyerap aura di sekitar, walau belum sempurna. Moling mengangguk kecil, tak memuji, tapi juga tak menegur. Itu sudah lebih dari cukup. Namun, hari keempat datang dengan kejutan. Litian sedang beristirahat di dekat sungai ketika semak-semak bergetar. Dari sana, muncul sosok berbulu hitam besar, seekor serigala akar hitam, binatang buas spiritual tingkat rendah. Matanya merah menyala, liurnya menetes, dan cakarnya menancap ke tanah. Litian memutar tubuh, refleks mengangkat pedang kayu. Tapi tubuhnya belum siap untuk pertarungan sungguhan. Dia mundur selangkah
Keringat dingin mulai menetes. Serigala itu menggeram, lalu menerkam. Litian menangkis, tapi terpental ke tanah. Pedang kayunya patah, punggungnya terbentur batu. "Aku belum siap, aku belum cukup kuat," pikirnya. Tiba-tiba rasa panas muncul di matanya. Sesuatu di dalam dirinya bangkit, dunia melambat, suara menghilang, wajah serigala itu berubah di matanya. Terlihat urat nadi, aliran spiritual, dan niat membunuhnya. Litian berteriak. Matanya menyala merah dengan cincin emas. Aura kelam keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan besar di belakangnya seperti sosok prajurit berjubah darah. Serigala itu berhenti, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencicit, lalu berbalik hendak lari. Tapi aura itu tak memberinya ampun. Dari mata Litian keluar kilatan cahaya, menusuk langsung ke kepala sang serigala. Dalam sekejap, makhluk buas itu jatuh tak bergerak. Jiwanya terkoyak oleh tatapan. Litian terengah-engah, matanya perlahan padam, dan ia jatuh pingsan. Moling muncul dari balik bayangan. Ia menatap tubuh bocah itu dengan wajah tak bisa ditebak. "Kekuatan matamu." Bahkan binatang spiritual merasakan teror kematian, gumamnya. Namun, dari bayangan hutan, sepasang mata lain mengintip. Seorang lelaki berjubah putih dengan lambang sekte di dadanya menyeringai. Dia benar-benar memilikinya. Aku harus melapor pada sesepuh." Di langit, awan bergulung. Dunia kultivasi perlahan bergolak. Malam di wilayah terlarang tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada bisikan angin, nyanyian makhluk spiritual, dan energi liar yang bergulung di udara. Tapi malam ini ada yang berbeda. Ada aroma darah yang belum tumpah, tapi akan segera. Litian tertidur di dalam gua. Napasnya tenang, tubuhnya masih lelah setelah insiden serigala akar hitam. Moling sedang bermeditasi di luar gua, menyerap aura malam untuk memperkuat segel pelindung. Namun, segel itu tiba-tiba bergetar pelan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Moling membuka matanya, tapi tak mendeteksi kehadiran siapapun. Ia kembali memejam, tak sadar bahwa bayangan tipis merayap di sela-sela tebing. Dari balik pepohonan, seorang lelaki berjubah putih muncul. Wajahnya muda, tampan, tapi penuh kesombongan. Di tangannya, sehelai jimat api merah menyala. Dia adalah Gauren, murid elit dari Sekte Langit Suci, sekutu terang-terangan dari Sekte Langit Putih, dan pemburu warisan berbahaya. Bocah itu tidur bagus. Satu tebasan cukup, gumamnya dingin. "Aku akan bawa matanya dan jadi pahlawan sekte." Ia menyelinap ke dalam gua. Langkahnya senyap, napasnya ditahan. Di depannya, Litian masih tertidur. Tapi saat ia mengangkat pedang spiritual miliknya, suara lirih terdengar. "Kau pikir aku benar-benar tidur?" Mata Litian terbuka perlahan, dan keduanya bersinar merah. Aura langsung meledak di dalam gua. Tubuh Gauren terpental ke belakang, pedangnya tergelincir dari tangan. Tapi dia cepat bereaksi, melompat berdiri dan meluncur kembali dengan kecepatan tinggi, tangan membentuk jurus api tingkat menengah. Api langit murni. Lidah api berbentuk naga melesat ke arah Litian. Tapi sebelum menyentuhnya, dinding gua meledak dari sisi lain. Moling muncul, wajahnya gelap penuh kemarahan. "Kau berani menyusup ke wilayahku?" Suaranya seperti pisau es. Gauren mendengus. "Sektemu bukan tandingan langit suci, dan bocah itu..." Warisan matanya berbahaya. "Kami hanya mencegah bencana." Litian berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak gentar. "Jadi, semua sekte hanya takut, bukan karena aku jahat, tapi karena kalian tak bisa mengendalikan aku." Tatapan Litian menusuk. Gauren maju dengan tebasan cepat, tapi Litian menangkis dengan tongkat batu di sampingnya, lalu menatap lurus ke mata lawan. Cahaya merah menyala. Wajah Gauren berubah pucat. Dalam sekejap, pikirannya diseret ke dalam ruang hitam, tempat semua dosanya terungkap. Ia melihat dirinya membunuh teman sekelas demi kenaikan peringkat, meracuni gurunya, memfitnah murid perempuan. "Berhenti!" teriaknya. "Jangan tunjukkan itu! Jangan!" Terlambat. Cahaya merah memancar dari mata Litian dan darah keluar dari mata Gauren sendiri. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Litian limbung, napasnya kasar.
Mo Ling menangkapnya sebelum jatuh. "Kau belum siap untuk memakai mata itu terus-menerus," katanya dingin. "Kau hampir kehilangan kesadaran." Li Tian menggigit bibir. "Tapi aku bisa melindungi diriku sekarang." Mo Ling menatapnya lama. "Malam ini, dunia kultivasi akan tahu satu hal. Pewaris Dewa Pembantai tak bisa diburu semudah itu." Jauh di barat, para tetua dari berbagai sekte menerima berita. Di ruang bawah tanah sekte Langit Suci, sesepuh besar membuka mata. Mata itu sudah kembali aktif. Kirim pembunuh tingkat tinggi. Langit malam tetap hitam, tapi ketegangan mulai menyelimuti seluruh benua. Fajar tak pernah benar-benar menyinari pegunungan hitam tempat Mo Ling membawa Li Tian. Langit selalu diselimuti kabut abu-abu, dan tanahnya dipenuhi batu-batu aneh yang memancarkan aura spiritual kelam. Tempat ini dijuluki Kawah Sunyi Jiwa, wilayah pelatihan rahasia milik Sekte Langit Gelap. Mo Ling berdiri di tengah altar batu, tangan terlipat di belakang punggung. Di hadapannya, Li Tian duduk bersila, mencoba bermeditasi, tapi pikirannya masih kacau. Matanya kadang bergetar merah, kadang redup. Aura dalam tubuhnya seperti badai dalam botol kaca. "Tarik napas, perlahan," kata Mo Ling. "Rasakan dunia, dengarkan suara niat. Jangan hanya melihat, pahami." Li Tian menutup mata. Dalam gelap, ia mencoba mendengarkan. Lama tak terjadi apa-apa, tapi perlahan, dunia berubah. Ia tidak lagi melihat seperti biasa. Di balik kegelapan, muncul garis-garis samar, siluet, detak jantung, tekanan udara, dan sebuah kilatan merah menyala, seperti jarum api yang datang dari arah belakang. Refleks, Li Tian membuka mata dan berguling ke samping. Sebuah pisau tipis menancap tepat di tempat ia duduk tadi. Dari balik kabut, sesosok kultivator bertopeng muncul. Auranya tenang, tapi tajam seperti pedang yang baru diasah. "Pembunuh dari Sekte Bayangan Darah," gumam Mo Ling. Li Tian berdiri. Napasnya cepat, tapi matanya mulai bersinar. Kali ini berbeda. Di pandangannya, tubuh si pembunuh berwarna hitam pekat, tapi ada garis merah menonjol di sekujur tubuhnya, pola niat membunuh. "Aku bisa melihat niatnya," bisik Li Tian. Pembunuh itu bergerak cepat, melesat ke arah Li Tian dengan teknik ilusi. Tapi Li Tian menatap tajam, mengikuti jejak aura pembunuh itu dan mengayunkan tongkat batu ke arah kosong, tepat mengenai dada si pembunuh. Tubuh pria itu terpental ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Tapi ia segera menghilang dalam bayangan dan muncul lagi di belakang Mo Ling. Mo Ling tak bergerak. Sebelum pedang si pembunuh menyentuhnya, tubuh pria itu membeku di udara. Bayangan ungu melilit tubuhnya seperti rantai roh. "Jangan kira aku tidak bisa membaca bayanganmu," kata Mo Ling dingin. Ia menjentikkan jari. Boom! Tubuh si pembunuh meledak jadi kabut darah. Li Tian terdiam. Ini pertama kalinya ia menyaksikan kekuatan Mo Ling secara utuh, cepat, dingin, tanpa ragu. Tidak seperti kultivator kebanyakan, Mo Ling tidak memberi kesempatan untuk berbicara atau memohon. Mo Ling menatap Li Tian. "Kau mulai bisa membaca niat membunuh. Itu penglihatan kedua dari matamu. Namun, itu baru sebagian kecil." Li Tian menelan ludah. "Apa yang bisa kulihat selain niat membunuh?" "Semua. Dosa yang disembunyikan manusia, tapi semakin dalam kau menatap, semakin besar kemungkinan kau tenggelam dalam kegelapan itu," jawab Mo Ling. Li Tian terdiam. Ia menatap tangannya. Di dalam dirinya ada kekuatan besar, tapi juga kegelapan yang menunggu celah. Tiba-tiba bumi bergetar. Suara gemuruh datang dari kejauhan. Seekor binatang spiritual raksasa muncul dari balik kabut. Seekor ular jiwa hitam bertanduk, makhluk kelas menengah tingkat tinggi. Matanya penuh amarah, tubuhnya seperti kapal perang yang bergerak di atas tanah. Mo Ling mundur. Itu bukan bagian dari rencana pelatihan. Li Tian berdiri dengan mata menyala. "Aku akan mencoba menatap ke dalam jiwanya." Matanya berkilat, dunia melambat. Ia menatap langsung ke mata sang ular dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Makhluk itu dulunya adalah pelindung sebuah desa, tapi dijadikan eksperimen oleh sekte manusia. Kebenciannya tumbuh bukan dari jiwanya, tapi dari luka masa lalu. "Aku bisa merasakannya," bisik Li Tian. Ia bukan monster, ia hanya tersesat dalam amarah. Dengan langkah pelan, Li Tian mendekat sambil menurunkan aura.
Matanya tetap menyala, tapi bukan dengan niat membunuh. Sang ular terdiam, geramannya mereda. Moling memperhatikan dengan hati waspada. Perlahan, makhluk raksasa itu menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya, mata dewa pembantai tidak membunuh, melainkan menyembuhkan jiwa yang rusak. Malam turun seperti jubah hitam yang menyelimuti kawah sunyi jiwa. Setelah kejadian dengan ular jiwa hitam bertanduk, Litian pingsan. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya terseret ke dalam dunia yang lebih dalam, dunia batin. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di tanah tandus tak berujung. Langit merah darah, gunung-gunung menggantung terbalik di langit. Udara penuh bisikan yang tak bisa dipahami. Di mana ini? Gumamnya. Langkah kakinya membawa dia ke sebuah danau hitam. Di tengah danau itu berdiri sebuah singgasana batu dan di atasnya duduk sosok berjubah panjang, wajahnya diselimuti bayangan. Tapi mata sosok itu, dua lubang cahaya merah pekat menatap langsung padanya. Litian, suara itu menggema berat seperti dua gunung bertabrakan. Siapa kau? Litian bertanya, tubuhnya menegang. Aku adalah kau yang akan datang, atau kau yang kau tolak. Sosok itu berdiri, langkahnya menyebabkan tanah retak. Aku adalah mata yang kau warisi, aku adalah dewa pembantai. Litian mundur selangkah, tapi tanah di belakangnya runtuh menjadi jurang gelap. Ia terpaksa maju, sosok itu mengangkat tangan. Di sekeliling Litian muncul ratusan bayangan dirinya, semua berlumuran darah, memegang senjata, membunuh tanpa ampun. Inilah masa depanmu jika kau menerimaku. Bayangan-bayangan itu tertawa. Salah satu menyeret seorang wanita tua dan menebasnya tanpa ekspresi. Yang lain menusuk sahabatnya sendiri demi kekuatan. Litian berteriak, "Aku bukan seperti itu." Tapi sosok dewa pembantai melangkah turun dari singgasana. Kau pikir dunia akan memberimu pilihan? Dunia hanya menghormati yang kuat. Mata ini tidak diciptakan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Litian gemetar. Kalau begitu, kenapa aku bisa menyelamatkan jiwa sang ular? Dewa pembantai terdiam sejenak, kemudian tertawa pelan. Kau berbeda, tapi perbedaan itu akan membuatmu lemah. Kau akan gagal, dunia akan memburumu, dan pada akhirnya kau akan datang padaku. Langit runtuh, jurang terbuka, semua bayangan menyerang Litian. Ia berteriak, memaksa matanya bersinar, aura merah membungkus tubuhnya. Litian, tapi kali ini dia tak membiarkan aura itu menguasai dirinya. Ia menyatu dengan kekuatannya, bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Aku akan memakai kekuatanmu, tapi tak akan menjadi budakmu. Ledakan cahaya merah menyapu dunia bayangan. Semua sosok sirna, singgasana hancur. Dewa pembantai memudar, tapi sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat. Kalau begitu, buktikan. Karena setelah ini, dunia akan menguji sumpahmu. Litian terbangun di dunia nyata. Tubuhnya masih gemetar, tapi auranya telah berubah. Lebih padat, lebih stabil. Matanya menyala sekali, lalu redup. Moling menatapnya dari kejauhan. Kau kembali. Litian menarik napas panjang. Aku baru saja menolak takdirku. Moling mengangguk pelan. Kalau begitu, takdirmu sekarang akan jadi lebih berat. Dari balik kabut, seekor elang hitam datang membawa surat gulungan bersegel merah darah. Moling membuka gulungan itu, membaca cepat. Wajahnya menegang. Litian mendekat. Apa itu? Sebuah pengumuman. Jawab Moling dingin. Turnamen antar sekte dimajukan. Litian mengepalkan tangan. Waktunya menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan mangsa. Langit di atas lembah Cakarnaga dipenuhi awan hitam, tapi bukan karena cuaca. Ini adalah tempat yang dipilih untuk turnamen antar sekte, ajang pertarungan para murid berbakat dari seluruh penjuru benua. Litian dan Moling tiba di arena satu hari sebelum acara dimulai. Lembah itu telah diubah menjadi kota tenda raksasa. Bendera-bendera besar berkibar, sekte langit suci, sekte api emas, sekte es abadi, sekte hutan jiwa, dan puluhan lainnya. Semuanya membawa murid terbaik dan niat tersembunyi. Mata Litian menyala samar. Di setiap langkah, ia melihat garis samar aura pembunuhan. Banyak yang ingin membunuhnya, bahkan sebelum turnamen dimulai. Moling memperingatkan, turnamen ini bukan sekadar adu kekuatan.
Ini tempat legal untuk membunuh pesaing. Hati-hati dengan mereka yang tersenyum padamu. Di tengah keramaian, seorang pria bertubuh tegap menghampiri mereka. Rambut putih, mata seperti elang, membawa pedang panjang di punggung. "Kau murid Moling?" tanyanya sinis. "Jadi ini bocah warisan dewa pembantai." Litian menatapnya dengan tenang. "Dan kau siapa?" "Nama bukan untuk anak baru, tapi jika kau ingin tahu siapa yang akan menginjak kepalamu dalam duel pertama, ingat nama Wujian dari Sekte Langit Suci." Moling menjawab dengan dingin. "Dan jika kau menyentuh muridku sebelum turnamen resmi dimulai, jangan salahkan aku jika jiwamu terhapus dari dunia." Wujian tertawa dan pergi, tapi tidak sebelum matanya dan Litian bertemu. Ada kilatan, dendam, atau iri. Di malam hari, Litian duduk di atas bukit, memandang arena di kejauhan. Ia tahu besok bukan sekadar ujian kekuatan, tapi ujian nyawa. Paginya, gong raksasa dipukul. Langit bersinar keemasan. Ratusan murid berdiri di tengah arena berbatu. Para sesepuh sekte duduk di tribun tinggi, memandang ke bawah seperti dewa-dewa pengamat. Turnamen antar sekte dimulai. Suara keras menggema. Babak pertama, duel bebas, 1 lawan 1. Pemenang naik, yang kalah keluar atau mati. Litian ditarik ke arena pertamanya. Penonton bersorak. Lawannya telah menunggu. Sosok bertudung hitam, kurus, tapi aura spiritualnya padat. Saat tudung itu dibuka, napas Litian tercekat. "Itu kau?" gumamnya. Lawan itu tersenyum sinis. "Kau masih ingat aku, Tian?" Namanya adalah Qin Rou, gadis desa yang dulu dibesarkan bersama Litian, teman masa kecilnya. Tapi kini tatapannya tajam dan penuh kebencian. "Aku ikut sekte agar bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri." Litian terpaku. "Kenapa?" Qin Rou menggenggam pedangnya. "Karena semua ini dimulai dari dirimu. Ayahku dibakar hidup-hidup oleh para pemburu warisan. Dan aku tahu mereka mengejarnya karena kau." Litian mematung. Ingatannya kabur, tapi rasa bersalah menghantamnya seperti badai. "Aku tak ingin membunuhmu, Ru." "Terlambat." Qin Rou meluncur cepat. Teknik pedangnya seperti air yang berubah jadi baja. Litian menangkis, tapi menahan diri. Ia tak ingin melukai seseorang dari masa lalunya. Tapi Qin Rou terus menekan. Matanya merah karena amarah, bukan karena warisan. Penonton bersorak, mereka menyukai darah. Tapi Moling memperhatikan dengan tajam. Litian akhirnya berteriak, "Kalau aku kalah, kau akan puas." Qin Rou berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Litian menjatuhkan tongkatnya. "Kalau dengan itu kau bisa tenang, lakukan." Penonton terdiam. Qin Rou maju, pedang menempel di leher Litian. Tapi ia tak bisa menusuk, air mata jatuh. Tangannya lemas. "Kau bodoh, masih sama seperti dulu." Litian tersenyum tipis. "Kau juga." Wasit turun. Karena pengakuan dan penyerahan dari salah satu peserta, pemenangnya, Litian. Sorakan bergema, tapi Litian hanya memandang Qin Rou yang berjalan pergi, pundaknya gemetar. Ia menang. Tapi hatinya berat. Di tribun, Wujian mendengus. Sentimental, dia akan mati di babak selanjutnya. Dan dari balik bayangan, seorang lelaki tua berambut abu-abu mencatat sesuatu di gulungan kertas. "Litian, anak itu mulai menunjukkan taring. Tapi kapan mata itu akan lepas kendali? Kapan dia akan membantai tanpa bisa dihentikan seperti pemilik sebelumnya?" Babak kedua, turnamen antar sekte berlangsung dengan cepat. Peserta yang tersingkir sudah lebih dari separuh, banyak yang terluka parah, dan beberapa tak pernah kembali dari arena. Hari ini, giliran Litian bertarung lagi. Lawannya kali ini adalah murid elit dari Sekte Api Emas, Meng Jue, pria bertubuh besar dengan rambut seperti api membara dan sikap angkuh yang mencolok. Mata merah itu, kupikir hanya legenda. Ternyata hanya mata seorang bocah, sindir Meng Jue sambil berjalan ke tengah arena. Litian tidak menjawab. Ia memejamkan mata, menstabilkan napasnya. Sejak duel dengan Qin Rou, pikirannya terguncang. Tapi ini bukan waktu untuk ragu. Gong dipukul. Pertarungan dimulai. Meng Jue langsung menyerang. Tubuhnya dilapisi aura api suci dan pukulannya menghantam seperti meteor.
Tanah retak di bawah kakinya. Litian menangkis dengan tongkatnya, tapi kekuatan Meng Jue terlalu besar. Setiap benturan membuat lengannya nyeri, dan panas dari serangan lawan membakar pakaiannya sedikit demi sedikit. "Kenapa kau tak pakai kekuatan matamu, hah?" ejek Meng Jue. Takut kehilangan kendali? Litian diam. Ia mencoba menahan diri. Mo Ling memperingatkan bahwa terlalu sering menggunakan mata itu bisa membuka segel yang seharusnya belum terlepas. Tapi serangan Meng Jue makin brutal. Ia melompat tinggi, lalu menghujani arena dengan tombak api langit, teknik tingkat tinggi yang mampu melelehkan baja. Litian akhirnya terdorong ke dinding arena. Darah keluar dari mulutnya. "Aku akan membakar tubuhmu dan kubawa kepalamu ke hadapan sekteku," teriak Meng Jue sambil meluncur dalam serangan terakhir. Litian membuka matanya. Untuk sesaat, dunia berhenti. Di hadapannya, ia melihat bukan hanya tubuh Meng Jue, tapi juga gelombang niat membunuh, seperti tangan-tangan hitam yang ingin merobek jiwanya. Dan dari dalam dadanya, sesuatu bangkit. Aura gelap dan dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Matanya bersinar merah darah, kali ini tak hanya diiris, tapi seluruh bola mata berubah merah. "Cukup," suara Litian terdengar seperti dua suara bertumpuk, suara dirinya dan suara lain. Meng Jue menghantam dengan tombak, tapi sebelum serangan itu sampai, Litian mengangkat tangan kosong. Udara bergetar. Sebuah mata merah besar muncul di belakang punggungnya, memancarkan tekanan dahsyat. Cerak! Tombak Meng Jue hancur sebelum menyentuh Litian. Tubuh Meng Jue terlempar mundur, tapi tak bisa bergerak. Matanya membelalak, ia melihat dirinya dari luar tubuhnya sendiri. Jiwanya tertarik oleh kekuatan yang keluar dari Litian. "Jiwaku ditarik." Mata raksasa itu menyerap garis jiwa Meng Jue, menampilkan semua dosa dan kebenciannya. Litian melihat semuanya dan merasa ngeri. Mata ini haus darah, desisnya. Tapi ia tak bisa menghentikannya. Dalam ledakan aura merah, Meng Jue berteriak dan pingsan, jiwanya robek separuh. Tubuhnya masih hidup, tapi tatapannya kosong, seperti boneka tak bernyawa. Penonton terdiam. Wasit yang awalnya ingin turun, membeku. Sesepuh-sepuh sekte saling berpandangan. Mo Ling berdiri, aura gelapnya menyelimuti tribun. Kalian semua melihatnya, Litian hanya membela diri. Tapi dari tribun lain, seorang tetua sekte api emas berdiri, wajahnya murka. "Kau menyerap jiwa muridku. Ini sudah di luar batas turnamen." Litian menunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak bermaksud, tapi sesuatu dalam dirinya lepas kendali. "Aku," nyaris menjadi monster, Chinro, yang menonton dari kejauhan menggigit bibirnya. Ia mengenal sorotan mata itu. Tatapan seseorang yang terbakar oleh kekuatan yang tak bisa dia kendalikan. Sementara itu, di dalam ruang rahasia bawah tanah, seorang pria tua berjubah ungu duduk di depan kristal merah. Ia tertawa lirih. Akhirnya, mata itu mulai bangkit, tapi anak itu masih belum tahu bahwa ia bukan satu-satunya pewaris. Kristal itu menyala, menampilkan wajah seorang pemuda lain dengan mata merah yang sama. Sejak pertarungan dengan Meng Jue, suasana turnamen berubah drastis. Semua mata tertuju pada Litian, bukan karena kekaguman, tapi karena ketakutan. Aku lihat sendiri, matanya menyedot jiwa orang itu. Dia bukan manusia biasa. Kalau dia terus tumbuh, tak ada sekte yang bisa menahan dia. Bisik-bisik seperti racun menyebar di antara para murid dan tetua sekte. Bahkan sekte netral mulai menarik mundur murid mereka dari arena jika ada kemungkinan bertemu Litian. Mo Ling menyadari situasinya genting. "Kau harus berhati-hati. Sekarang kau bukan lagi peserta, kau ancaman." Litian tak menjawab. Di dalam dirinya, mata itu masih mendesis seperti ular kelaparan. Semakin sering ia menggunakannya, semakin sulit dikendalikan. Malam itu ia pergi ke tebing sunyi untuk menenangkan diri. Tapi saat ia duduk dan bermeditasi, terdengar langkah kaki di belakangnya. "Kau makin mirip dia, dewa pembantai sejati." Litian membuka mata. Seorang pemuda bersandar di pohon, berpakaian putih bersih, rambut panjang diikat rapi, wajahnya tampan. Tapi mata itu merah, sama seperti milik Litian. "Aku pernah mendengar tentang kau," kata Litian, waspada. Tapi tak pernah percaya. "Kau siapa?" Pemuda itu tersenyum. "Namaku Ye Qingsheng. Aku..."
pewaris asli mata itu. Mata itu seharusnya milikku, sampai iblis tua dari sekte 1000 bayangan mencurinya dan menanamkannya padamu. Litian berdiri perlahan. Jadi kau datang untuk merebutnya? Bukan sekarang, jawab Ye Qingsheng tenang. Aku hanya ingin memperingatkanmu, mata itu tak mengenal kasih sayang. Semakin kau bertarung, semakin ia akan menelanmu, sampai kau bukan lagi Litian. Litian mengepalkan tangan. Aku akan mengendalikan mata ini, dan aku akan gunakan untuk melindungi, bukan membantai. Ye Qingsheng terkekeh. Itulah kenapa kau akan gagal. Dewa pembantai bukan pelindung, ia adalah penghakim. Aku akan menunggu hari di mana kau kalah, dan saat itu tiba, aku akan ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dalam sekejap, Ye Qingsheng menghilang dalam pusaran bayangan. Litian terdiam. Dunia yang ia pikir mulai ia pahami kembali menjadi kabur. Keesokan paginya, ia masuk ke babak ketiga turnamen. Tapi sebelum nama lawannya diumumkan, sebuah gulungan diumumkan keras oleh wasit. Atas desakan beberapa sekte dan demi keselamatan seluruh peserta, murid bernama Litian didiskualifikasi. Semua penonton bersorak, sebagian lega, sebagian mencemooh. Litian berdiri terpaku. Apa? Moling langsung turun dari tribun, protes. Ini tidak adil, muridku tak melanggar aturan. Tapi salah satu tetua sekte Langit Suci berdiri dan berkata keras. Ia membawa kekuatan iblis kuno. Ia bukan murid biasa. Ia ancaman bagi dunia persilatan. Seketika, aura dari para tetua meledak. Mereka bersiap bukan untuk berdialog, tapi untuk menangkap Litian. Serahkan bocah itu. Segelnya belum stabil. Jika ia meledak di tengah keramaian, bisa ada ratusan korban. Litian merasa tubuhnya terkunci. 5 tetua turun ke arena. Moling menyiapkan teknik terlarangnya. Tapi tiba-tiba langit berubah gelap. Petir merah membelah langit. Sebuah suara menggema, dingin dan penuh kekuatan. Siapapun yang menyentuh anak itu akan jadi musuhku. Semua kepala menoleh. Dari langit turun seorang lelaki tua dengan jubah robek, membawa tongkat tulang naga. Wajahnya penuh luka, tapi aura pembunuhannya membuat udara beku. Aku adalah Dugu Hei, pengawal terakhir Dewa Pembantai. Dan bocah ini adalah tuanku berikutnya. Angin badai mengamuk di atas arena. Dugu Hei berdiri di antara Litian dan para tetua sekte, memancarkan tekanan spiritual yang membuat bahkan sesepuh tertua pun mundur setengah langkah. Salah satu tetua sekte Langit Suci berteriak, Dugu Hei, seharusnya sudah mati di perang 10 sekte. Kau tidak punya hak mencampuri urusan ini. Dugu Hei tertawa kasar. Kau pikir kalian bisa menahan warisan Dewa Pembantai dengan aturan dan ancaman? Kalian bahkan tak paham kekuatan apa yang sedang kalian ganggu. Dalam sekejap, tanah di bawah Dugu Hei retak dan sebuah formasi teleportasi terbentuk. Ia menarik Litian masuk sebelum siapapun sempat bergerak. Semua hanya bisa menatap, gagal menangkap Litian, dan mungkin kehilangan kesempatan terakhir untuk menghentikannya. Kilatan cahaya berlalu. Saat Litian membuka mata, ia berada di sebuah lembah tandus yang dipenuhi batu-batu hitam dan reruntuhan kuno. Aura di tempat ini berat, seakan banyak jiwa mati bergentayangan. Di mana ini? Tanya Litian. Di perbatasan dunia bawah. Tempat Dewa Pembantai dulu lahir, jawab Dugu Hei. Dan tempat kau akan mengerti siapa dirimu sebenarnya. Dugu Hei duduk dan mulai menggambar formasi di tanah. Aku akan bantu membuka sebagian kecil kekuatanmu, tapi ini akan menyakitkan. Jika kau gagal menahan, kau akan mati. Atau lebih buruk, kau akan menjadi wadah bagi jiwa Dewa Pembantai yang lama. Litian menelan ludah, tapi ia mengangguk. Aku harus kuat, kalau tidak, aku akan terus dikendalikan oleh mata ini. Proses dimulai. Dugu Hei menancapkan tongkatnya ke tanah. Formasi menyala merah darah. Litian duduk di tengahnya. Mantra kuno mulai diputar. Tiba-tiba tubuh Litian kejang. Dalam pikirannya, ia dilempar ke dunia gelap tanpa ujung. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup topeng. Tapi mata merah terang itu sama seperti miliknya. Jadi kau
penggantiku. Suara itu bergema di seluruh ruang. Litian berusaha berbicara, tapi tubuhnya terkunci. Sosok itu mengangkat tangan, dan dari balik topeng muncul bayangan tak terhitung, orang-orang yang pernah dibantai oleh dewa pembantai. Setiap kali kau pakai kekuatan ini, kau menambah daftar mereka. Apa kau siap menanggung semua itu? Litian menggertakkan gigi. Aku tidak akan membantai sembarangan. Aku akan mengontrol mata ini. Mata ini, sosok itu tertawa. Kalau begitu, buktikan. Seketika, ribuan bayangan menyerbu Litian. Ia berteriak. Di dunia nyata, tubuhnya bergetar hebat. Du Guhei melihat formasi mulai retak, tanda segel akan pecah atau Litian akan terbakar dari dalam. Di dunia jiwa, Litian terhuyung, darah menetes dari mata dan telinganya. Tapi ia terus berdiri, meski ditikam berkali-kali oleh bayangan masa lalu. Aku, bukan kau, adalah milikku, dan aku akan ubah tujuannya. Tiba-tiba, matanya bersinar sangat terang. Aura dari dirinya meledak, mendorong semua bayangan menjauh. Cerake! Dalam dunia nyata, segel pertama pecah. Cahaya merah membubung ke langit dan Litian berteriak. Tapi kali ini bukan karena kesakitan, melainkan karena kekuatan baru mengalir deras di seluruh tubuhnya. Du Guhei tersenyum. Kau berhasil, kau pecahkan segel pertama. Litian jatuh berlutut. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya kini lebih tenang. Ia bisa merasakan kekuatan baru dan juga kesadaran penuh atas beban yang ia bawa. Tapi belum sempat ia bicara, tanah di sekitar mereka bergetar. Sepertinya ada tamu, kata Du Guhei dingin. Dari atas bukit muncul sosok berpakaian putih dengan mata merah yang sama. Ye Qingsheng. Jadi kau benar-benar pecahkan segelnya. Kau cepat juga, kata Ye Qingsheng dengan senyum tipis. Bagus, artinya kau siap menghadapi aku. Litian berdiri, napasnya berat. Aku tak tertarik bertarung denganmu. Tapi aku tertarik, jawab Ye Qingsheng. Dewa pembantai hanya butuh satu wadah. Kita lihat siapa yang pantas hidup. Du Guhei berdiri di antara mereka. Tidak hari ini, anak ini belum siap. Ye Qingsheng mengangkat tangan. Baik, tapi ingat, Litian, setiap segel yang kau buka akan membuatmu semakin mirip aku. Dan saat kau kehilangan kendali, aku akan ada di sana untuk menghabisimu. Litian menatap langit merah senja. Segel pertama pecah. Kekuatan baru membara dalam tubuhnya, tapi ia tahu, harga dari semua ini baru saja dimulai. 3 hari sejak segel pertama pecah. Litian dan Du Guhei bersembunyi di lembah terpencil, tapi kabar tentang kekuatan barunya menyebar cepat. Litian hidup. Segel pertamanya pecah. Bahkan Du Guhei kembali demi dia. Dia, calon pewaris kekuatan terlarang, bunuh sebelum semuanya terlambat. Sekte-sekte besar tak tinggal diam. Mereka mengirim pemburu bayaran, sekutu gelap, bahkan pembasmi iblis dari dunia luar. Tujuan mereka cuma satu, memburu dan membunuh Litian. Du Guhei menyusun strategi. Kita tak bisa terus lari. Kita butuh aliansi. Tapi pertama-tama, kita harus hancurkan kelompok pemburu yang mengepung kita di Gunung Bayangan. Litian menatap ke arah barat, di mana gunung itu menjulang seperti bayangan kematian. Aku akan pergi sendiri, katanya pelan. Du Guhei mengerutkan kening. Itu perangkap. Aku tahu, dan mereka juga tahu. Tapi kali ini, mereka yang akan merasa takut. Gunung Bayangan, tempat sunyi dan angker. Di puncaknya, 5 kelompok pemburu dari berbagai sekte bersiap, masing-masing elit. Mereka tertawa meremehkan. Bocah itu pikir bisa hadapi kita semua. Dia cuma anak desa. Bahkan kalau punya mata dewa pembantai, dia belum layak. Tiba-tiba, angin berhenti. Langit menggelap. Litian muncul dari kabut. Tubuhnya tenang, wajahnya dingin. Tongkat di punggungnya tak bergerak, tapi auranya membungkam semua cemooh. Ketua kelompok pemburu pertama, Du Shan, melangkah maju. Serahkan mata itu, atau kami cabut paksa dari tengkorakmu. Litian hanya melangkah 1 langkah. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Du Shan retak, dan dari bayangannya sendiri muncul tangan merah yang mencengkram kakinya. Apa? Mata dewa pembantai bukan cuma untuk melihat,
desis Litian. Dalam kilatan cahaya merah, tangan-tangan bayangan itu menarik tubuh Dushan ke dalam tanah, jeritannya bergema, lalu hening, sisanya panik. Mereka mulai menyerang bersamaan. Panah spiritual dari tim utara, pedang terbang dari tim timur, segel pelumpuh dari barat, racun jiwa dari selatan. Litian membuka matanya. Segel pertama sudah pecah. Matanya melihat jalur energi, kelemahan teknik, bahkan niat membunuh di balik setiap serangan. Dalam tarian mengerikan, ia menangkis semuanya. Satu panah dibelokkan, satu pedang ditangkap dengan tangan kosong, satu segel dibalikkan, dan racun jiwa diserap oleh aura matanya, berubah jadi kabut merah di sekelilingnya. Satu persatu pemburu jatuh, bukan karena dibunuh langsung, tapi karena kehabisan tenaga, mental, dan akal sehat. Apa dia masih manusia? Gumam salah satu murid yang gemetar. Terakhir, ketua kelompok barat mencoba melarikan diri. Tapi Litian sudah ada di belakangnya. Aku tidak suka membunuh, katanya. Tapi kali ini, aku akan beri dunia pesan. Matanya menyala. Zrak! Sosok itu berubah jadi abu, terserap ke dalam tanah. Sore itu, gunung bayangan bersimbah darah. Tapi tidak ada mayat. Hanya senjata yang jatuh, pakaian yang tertinggal, dan ketakutan. Seluruh dunia persilatan gemetar saat kabar menyebar. Litian sendirian membantai 5 kelompok pemburu elit. Tidak ada yang kembali hidup. Ia kini dijuluki Bayangan Merah. Shinro membaca kabar itu di ruang meditasi. Tangannya gemetar. Apa yang terjadi padamu, Tian? Ye Qingsheng di tempat lain hanya tersenyum tipis. Kau mulai berubah. Bagus, semakin kau kuat, semakin dekat hari kehancuranmu. Sementara itu, di reruntuhan kuil tua, Litian duduk bersila. Napasnya berat, matanya ditutup kain, tapi ia tahu, segel pertama, hanya permulaan, dan dunia ini belum melihat yang terburuk dariku. Setelah tragedi di Gunung Bayangan, Litian bersembunyi di reruntuhan kuil kuno, jauh dari dunia luar. Ia meditasi setiap hari, mencoba menenangkan jiwa dan mengendalikan kekuatan yang terus membesar dalam dirinya. Tapi malam itu berbeda. Saat ia menutup mata, dunia di sekitarnya berubah. Bukan alam nyata, ini dunia dalam pikirannya. Ia berdiri di padang tandus, langit kelam, tanah retak. Di kejauhan, tampak sosok duduk di atas tahta hitam, dikelilingi ribuan tengkorak. Sosok itu perlahan menoleh. Matanya identik dengan milik Litian, tapi aura yang dipancarkannya jauh lebih mengerikan. Selamat datang, Litian. Suara itu dalam dan dingin. Akhirnya kau sampai di sini. Sudah kubilang, semakin kau kuat, semakin cepat kita bertemu. Litian menggertakkan gigi. Siapa kau sebenarnya? Sosok itu berdiri. Aku adalah sisi lain dari matamu. Jiwa kedua, bayangan yang terikat sejak mata itu dibangkitkan. Litian mundur selangkah. Kau, dewa pembantai? Sebagian, jawabnya. Tapi aku lebih dari itu. Aku adalah kehendak dari darah, dendam, dan kematian. Dan sekarang, waktuku untuk bangkit melalui tubuhmu. Tiba-tiba, sosok itu melesat, menyerang Litian. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Setiap pukulan adalah serangan ke jiwa. Litian merasa tubuhnya terbelah, pikirannya ditarik keluar dari kendali. Aku bisa memberimu kekuatan tanpa batas, tapi harga yang harus kau bayar adalah kau berhenti menjadi dirimu. Litian menangkis, tapi setiap kali ia menyerang balik, luka-luka masa lalunya muncul. Ingatan ibunya meninggal, teman-temannya dibantai, wajah desa yang membencinya. Aku bisa hapus semua luka ini, bisik jiwa kedua itu. Cukup, biarkan aku ambil alih. Tidurlah, dan dunia akan berlutut di bawahmu. Litian hampir terjatuh. Tapi suara samar terdengar dalam kepalanya. Shinro saat ia bilang, kau bukan pembunuh, Litian. Kau lebih dari mata itu. Dengan sisa kekuatan, Litian berteriak, aku adalah diriku sendiri. Aura merah membuncah dari tubuhnya, menolak jiwa kedua itu keluar. Tapi alih-alih hancur, sosok itu hanya tertawa dan mundur. Baiklah, aku akan tunggu. Kau akan butuh aku suatu hari nanti. Dan saat itu datang, kau akan menyesal menolakku. Padang itu runtuh dan Litian terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya berpeluh, napasnya terengah. Dugu Hei masuk.
waspada. Kau melihatnya, ya? Litian menatap keluar. Dia bukan mimpi, dia bagian dari mata ini. Bagian dari aku. Du Guhei mengangguk. Itulah harga menjadi pewaris. Kekuatan besar, tapi juga kehancuran dalam satu paket. Litian berdiri. Matanya tak lagi gemetar. Kalau dia bagian dariku, aku harus belajar mengendalikannya. Bukan menolaknya, tapi juga tidak membiarkannya menguasai. Sementara itu, di markas sekte rahasia di bawah tanah, seorang tetua misterius melihat bola ramalan. Ia melihat Litian membuka segel pertama, lalu selamat dari konflik jiwa kedua. Dia terlalu cepat berkembang, gumamnya. Jika dia sampai membuka segel kedua, sosok di belakangnya bertanya, "Apa kita aktifkan rencana jiwa pecah?" Tetua itu menatap bola yang kini menunjukkan siluet Shinro. Tidak, kita kirim pesan lewat orang yang ia sayangi. Bukan membunuhnya, tapi menghancurkan hatinya. Dan di tempat lain, Ye Qingsheng memandang bulan. Ia merasakan perubahan dalam aura Litian. Jiwa kedua telah bangkit, ya? Heh, kau dan aku, Tian. Kita hanya dua sisi dari cermin yang sama. Kau bisa menolak, tapi pada akhirnya kita akan sama. Sinar pagi belum muncul, tapi langit sudah kelam. Seekor burung hitam jatuh dari langit membawa gulungan surat tertulis dengan darah. Jika kau ingin menyelamatkan Kinro, datanglah ke altar jiwa retak sebelum malam ketiga, sendirian, atau tubuhnya akan menjadi medium bagi segel kedua. Litian menggenggam surat itu erat, tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, karena amarah. Du Guhei membaca isinya dengan cepat. Ini jelas perangkap. Mereka tahu Kinro satu-satunya kelemahanmu. Litian menatap Du Guhei. Lalu apa? Diam saja dan biarkan dia mati? Bukan begitu, jawab Du Guhei. Tapi kalau kau terbunuh atau dikorbankan, takkan ada lagi yang bisa menahan kekuatan mata itu. Dunia ini akan hancur dari dalam. Litian terdiam. Ia tahu Du Guhei benar. Tapi dalam hatinya, wajah Kinro terus terbayang. Gadis yang pertama percaya padanya. Yang selalu berdiri di sampingnya, bahkan ketika semua orang menghindar. Aku akan datang, katanya pelan. Sendirian. Altar jiwa. Retak berdiri di tengah danau kering, dikelilingi pilar batu yang terbelah. Di atas altar itu, Kinro dirantai dengan formasi darah, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala penuh semangat. Dia akan datang, bisik Kinro. Kalian tidak akan bisa mematahkan dia. Pemimpin sekte bayangan hitam, Elder Moji, tertawa rendah. Kami tidak ingin mematahkan dia, kami ingin membentuk dia menjadi pembantai sejati. Malam ketiga datang, Litian melangkah ke altar tanpa suara, mata tertutup kain, tapi auranya menyebar seperti badai. Kau datang, suara Elder Moji terdengar dari balik kabut. Litian menghentikan langkah. Lepaskan dia. Moji tersenyum. Sebentar lagi, tapi pertama, mari uji pilihanmu. Tiba-tiba, dua klon ilusi muncul di hadapan Litian. Satu menyerupai Kinro yang menangis memohon pertolongan. Satu lagi, Kinro yang mengutuknya dengan wajah penuh kebencian. Yang satu asli, yang lain ilusi. Tapi, jika kau salah pilih, yang asli akan meledak bersama altar. Litian mengepalkan tangan. Jebakan psikologis. Mereka mencoba menggoyahkan jiwanya. Jiwa kedua dalam pikirannya tiba-tiba berbisik, bunuh keduanya. Tak ada waktu untuk drama. Kalau mereka tak bisa menyentuh hatimu, mereka tak bisa menyakitimu. Litian mengabaikannya. Ia fokus dan membuka mata. Aura merah menyala. Dengan mata dewa pembantai, ia melihat garis energi, garis jiwa. Salah satu Kinro tidak punya getaran hati. Ia tahu jawabannya. Tanpa ragu, ia menyerang ilusi itu dan menghancurkannya. Moji terkejut. Kau bisa menembus ilusi ilahi? Bukan karena mata ini, kata Litian pelan, tapi karena aku percaya padanya. Aku tahu siapa dia. Dengan satu langkah, Litian meloncat ke altar. Formasi darah mencoba menghalanginya, tapi matanya menyala dan... Zert! Formasi itu hancur berkeping-keping. Litian meraih tangan Kinro. Maaf, aku terlambat. Kinro tersenyum lemah. Kau selalu datang di saat paling penting. Tapi belum sempat mereka turun, Moji berteriak, kau pilih sendiri takdirmu.
Ia meledakkan altar dari bawah, mengaktifkan segel darah yang tertanam di tubuh Qinrou. Seketika, jiwa Qinrou ditarik keluar sebagian dan masuk ke dalam ruang transisi jiwa, dimensi antara hidup dan mati. Li Tian berteriak, "Tidak!" Dalam kepanikan, ia memasuki dunia jiwa itu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Jiwa keduanya ikut masuk. "Biar aku bantu," kata jiwa kedua. "Tapi kau harus izinkan aku mengambil satu hal kecil." "Apa?" "Satu potong emosi dalam dirimu, rasa takut kehilangan." Li Tian menatapnya. Waktu hampir habis. Kalau dia tidak setuju, jiwa Qinrou akan hancur. "Ambil, tapi bantu aku selamatkan dia." Mereka bergabung untuk pertama kalinya. Dalam dunia jiwa, Li Tian melawan pecahan-pecahan jiwa palsu, menembus bayangan-bayangan masa lalu Qinrou yang disiksa, ditolak, diasingkan. Ia meraih inti jiwanya, menggenggamnya erat. Cahaya merah terang membuncah. Di dunia nyata, Qinrou terbatuk keras. Napasnya kembali, matanya terbuka. Ia masih hidup. Tapi Li Tian berdiri terpaku, matanya kosong, dan untuk sesaat tidak menunjukkan emosi apapun. Jiwa kedua berbisik, "Terima kasih, sekarang aku tinggal di dalam. Kau akan lebih kuat, tapi juga lebih dingin. Ini awal dari perubahanmu." Qinrou memeluk Li Tian, tapi ia tahu, pria yang ia kenal takkan pernah sama lagi. Dan di kejauhan, Ye Qingsheng menyaksikan semuanya dari tebing. Selangkah lebih dekat, jadi sepertiku. Li Tian duduk diam di bawah air terjun hitam, matanya menatap kosong. Sejak penyelamatan Qinrou, ia terasa berbeda, lebih tenang tapi juga lebih sunyi. Du Guhei mendekat membawa sebotol arak pahit dari lembah selatan. Ia duduk di samping Li Tian. "Sudah waktunya kau tahu siapa pemilik asli mata itu." Li Tian menatapnya. "Dewa Pembantai, nama yang diberikan dunia, tapi nama aslinya adalah Zhao Xuan." Flashback 300 tahun lalu. Zhao Xuan adalah murid berbakat dari Sekte Langit Abadi, tapi bukan cuma berbakat, dia jenius, mampu melihat jalur energi, celah formasi, dan niat tersembunyi hanya dengan tatapan mata. Tapi kehebatannya membuat para tetua takut. Mereka mengasingkannya, lalu mencoba membatasi kekuatannya dengan segel. Zhao Xuan merasa dikhianati, tapi ia masih punya seseorang yang ia cintai, Mei Lian, adik seperguruannya. Hingga suatu hari, demi menjaga nama sekte, para tetua mengorbankan Mei Lian dalam ritual pemurnian. Dan dari sanalah semuanya hancur. Zhao Xuan membakar langit, membantai 7 sekte. Mata spiritualnya, yang awalnya hanya alat bantu teknik, berevolusi menjadi mata dewa pembantai, mata yang lahir dari rasa sakit, kehilangan, dan dendam. Tapi sebelum ia menghabisi semuanya, ia sadar. Mei Lian takkan pernah kembali. Maka ia menyegel dirinya sendiri dalam altar hitam bersama matanya. Tapi jiwa dan kehendaknya terlalu kuat untuk ikut mati. Du Guhei menatap Li Tian dalam-dalam. "Dan kau tahu di mana Zhao Xuan menyembunyikan matanya?" Li Tian menggeleng. Di tubuh seorang bayi yatim piatu, anak dari garis darah yang sama, anak yang dibuang dunia, seperti dirinya, anak itu adalah kau. Li Tian membeku. "Jadi aku pewarisnya sejak lahir?" Du Guhei mengangguk. "Tapi bukan cuma pewaris, kau adalah reinkarnasinya." Seketika, angin di sekitar mereka berhenti. Suara dunia mendadak sunyi. Li Tian menggeleng perlahan. "Tidak, aku bukan dia. Aku bukan monster yang membantai ribuan orang. Tapi kau bisa jadi lebih dari itu." Suara dalam kepala Li Tian menyela. Jiwa kedua. Kau bisa menebus dosa yang dulu, atau melanjutkannya hingga dunia tunduk. Di tempat lain, para tetua dari Sekte Langit Abadi membaca gulungan nasib. Segel kedua hampir pecah. Reinkarnasi Zhao Xuan bangkit. Kita harus bertindak sebelum dia jadi lebih kuat dari leluhurnya. Mereka mengirimkan perintah rahasia. Aktifkan 7 pemburu langit. Malam itu, Li Tian duduk sendiri, menatap bintang. Qinrou mendekat perlahan. "Kau berubah." "Ya, dan akan terus berubah. Tapi, apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya padamu." Li Tian menoleh. Wajahnya masih tenang, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku harap
aku bisa tetap percaya pada diriku sendiri. Di tengah malam, tubuh Litian gemetar hebat. Segel kedua mulai bereaksi. Darah di tubuhnya mendidih. Matanya berubah warna. Dari merah menjadi hitam keemasan. Jiwa kedua tertawa pelan di dalam pikirannya. Kau hampir sampai, Litian. Satu langkah lagi dan kau akan jadi diriku. Atau kau akan menghancurkanku. Langit berubah merah darah. Angin kencang menyapu tanah, menumbangkan pohon-pohon, dan menciptakan pusaran energi di langit barat. Di tengah badai itu, Litian berdiri, tubuhnya melayang, mata hitam keemasan menyala terang. Segel kedua telah pecah. Aura kehancuran mengalir liar dari tubuhnya, membelah tanah, menghancurkan gunung-gunung kecil di kejauhan. Tapi Litian tidak bergerak. Ia diam. Tubuhnya diambil alih sepenuhnya oleh jiwa kedua. Jiwa kedua tertawa puas. Akhirnya, aku bebas. Dari balik kabut, 7 pemburu langit muncul. Mereka adalah pembunuh elit dari Sekte Langit Abadi. Masing-masing menyandang teknik pamungkas yang bisa memusnahkan kota kecil dalam sekali tebasan. Target dikunci, kata salah satunya. Eksekusi dimulai. Di luar badai, Chinrou dan Du Guhei menunggu dengan cemas. Kita harus masuk, kata Chinrou. Dia dalam bahaya. Du Guhei menggeleng. Kalau kita masuk sekarang, kita mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Chinrou menatap badai. Dia menyelamatkanku berkali-kali, sekarang giliranku. Tanpa menunggu, ia berlari ke dalam pusaran badai, membawa liontin batu giok, pemberian Litian, yang memancarkan cahaya lembut, satu-satunya yang bisa menembus energi jiwa kedua. Di dalam, jiwa kedua telah menghabisi 3 dari 7 pemburu. Mereka bukan tandingannya. Darah mereka menguap sebelum menyentuh tanah. Salah satu pemburu berteriak, "Ini bukan manusia lagi. Ini celaka!" Tubuhnya terbelah 2. Tiba-tiba, Chinrou muncul di tengah medan pertempuran. Aura badai terbelah di sekelilingnya berkat liontin giok itu. Ia melangkah maju, air mata mengalir. "Litian, kumohon, kembalilah." Mata jiwa kedua meliriknya. Dia sudah tiada, gadis kecil, yang ada di sini hanyalah aku. Tapi tangan jiwa kedua gemetar. Di dalam sana, Litian berteriak, menolak dikurung lebih lama. "Chinrou!" Suaranya menggema dari dalam jiwa. Cahaya giok memancar dari liontin, menembus dada jiwa kedua, langsung mengenai pusat jiwa Litian. Seketika, 2 jiwa bertabrakan. Badai energi spiritual meledak ke segala arah. Pertarungan dalam jiwa dimulai. Jiwa kedua, dalam wujud Zhao Xuan muda, melawan Litian dalam bentuk dirinya sendiri. Tak ada senjata, hanya pukulan, tekad, dan rasa kehilangan yang saling berbenturan. Zhao Xuan berteriak, "Aku hanya ingin dunia membayar atas apa yang mereka lakukan padaku." Litian menjawab, "Dan aku ingin dunia berhenti menyakiti orang yang tidak bersalah." Pertarungan memuncak. Litian terdesak. Jiwa kedua hendak menghabisinya. Tapi tiba-tiba, Mei Lian muncul. Bukan asli, hanya bayangan dari hati Litian, cerminan kenangan yang tertinggal di dalam mata itu. Mei Lian memandang Zhao Xuan. "Kau bukan monster, Kak." Zhao Xuan terpaku. Mei Lian tersenyum. "Lepaskan semuanya, biarkan dia berjalan di jalannya sendiri." Zhao Xuan menunduk. Tubuhnya perlahan retak. Ia menatap Litian terakhir kali. "Kau lebih kuat dariku, lebih pantas memikul mata ini." Boom! Jiwa kedua menghilang. Tapi tidak sepenuhnya. Ia tertidur kembali di bagian paling dalam jiwa Litian. Litian membuka mata. Auranya kembali normal. Tapi tubuhnya gemetar, luka-luka parah menghiasi seluruh tubuhnya. Chinrou menahannya agar tidak jatuh. "Kau kembali," bisik Chinrou. Litian tersenyum lemah. "Aku masih aku." Dari kejauhan, Du Guhei mendekat, tapi dia tahu ini belum selesai. Segel kedua pecah, kau bertahan. Tapi yang ketiga adalah awal kehancuran dunia. Di sisi lain, tetua tertinggi Sekte Langit Abadi menatap ramalan di ruang suci. Dia berhasil mengalahkan jiwa kedua. Bahkan Zhao Xuan tak mampu melakukan itu dulu. Salah satu murid bertanya, "Apa artinya ini, Guru?" Sang tetua menjawab dingin, "Artinya,
kita tak lagi berhadapan dengan reinkarnasi. Kita berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, dewa baru.